Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Wa man ta'ammala dzalika wa jarrabahu min nafsi amin ghairi ngarafahu illam yakun maghruran mustadrajan wa man ta'ammala dzalika dan siapa yang merenungkan hal tersebut itu mengenai apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di atas, itu bahwa orang yang makan haram dan makan barang syubhat itu kalau zahirnya itu bisa taat kepada Allah, taatnya itu tidak diterima sesuai dengan firman Allah Ta'ala innama yataqabbalullah minal muttaqin, dan juga sabda Nabi alaihissalam innallaha thayyibun la yaqbalu, dan dijelaskan bahwa tidak bisa tidak atau pasti orang yang memakan barang haram itu ketika taat dihadapkan pada halangan-halangan baik yang zahir maupun yang batin yang merusakkan ketaatan itu dan menghancurkan ketaatan itu dan mengeluarkan ketaatan itu dari batasan sebagai ketaatan. Man ta'amala dzalika wa jarraba nafsi aw min ghairihi fangarafahu, siapa yang merenungkan hal tersebut dan mencoba memperhatikan dirinya maupun yang lainnya, maka dia akan tahu mengenai keterangan itu, akan faham. Illam yakun maghruran mustadrajan, kecuali kalau orang itu malah tenggelam dan mustadrajan, apa kuwi jenenge, dilulu ya apa bahasane Indonesia ya? Dilulu, diberi terus ya, dilulu ya nanti ya, dibiarkan. Faqad tabayyana lakum wattadhaha, maka jelaslah bagi kalian wattadhaha, dan menjadi ittadhaha ya terang, annal harama yajibu ijtinabuhu bikulli halin, bahwa barang haram itu wajib dijauhi dengan tiap-tiap keadaan. Dalam keadaan apapun barang haram itu, rezeki haram itu wajib dijauhi. Wa yatangayanu al-ikhtirazu minhu wal bu'dunganhu bikulli wajhin, dan menjadi nyata kewajibannya untuk menjaga dari barang haram dan menjauhi dari barang haram dengan cara apapun. Dengan cara apapun menjauhi barang yang haram itu wajib hukumnya. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan yang baru kali ini berangkat bisa mutar di yang sudah diupload Mas Ma'mun di YouTube.
Wa amma syubuhatu. Iki wis seri pira men? Seri 5 ya. 5 ya. Sudah seri kelima ini. Wa amma syubuhatu fayata'akadu ijtinabu. Adapun mengenai barang yang subhat, rezeki yang subhat, rezeki yang meragukan, yang tercampur antara yang haram dan yang halal, maka dikokohkan untuk juga menjauhinya. Warubama wajibah dan malah terkadang diwajibkan. Barang subhat itu tidak jelas antara halal dan haram. Maka itu juga dikokohkan untuk dijauhi, malah ada juga yang mewajibkan untuk menjauhinya. Wa fil hadis sahih, dan tersebut di dalam hadis sahih. Man ittaqa as-subuhati faqad istabra'a lidinihi wa ngirdihi. Wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami. Siapa yang takut terhadap rezeki yang subhat, rezeki yang tercampur haram halal, maka benar-benar dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Benar ya? Berarti bebas dari barang haram dan kehormatannya, kehormatan agamanya. Waman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram, dan siapa yang terjatuh di dalam kesubhatan maka dia terjatuh di dalam keharaman. Kalau biasa mengambil yang subhat-subhat, nanti pasti terus mengambil yang haram. Kalau halal haram, nah, itu batasnya kan subhat. Nah kalau orang sudah sampai di titik subhat, maka kan ya akhirnya jatuh ke yang haram, tertarik ke yang haram. Kalau ngambil yang halal, maksimalnya kan ketarik ke dalam yang subhat. Nah, halal, subhat, haram. Nah, tengahnya kan subhat itu. Nah, halal, subhat, haram, ngantuk. Ngantuk barang kok dadi papat wong ming telu C. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk indah." Tinggalkan yang meragukan, pilih yang tidak meragukan. Tinggalkan yang meragukan, pilih yang tidak meragukan. Ini soal rezeki ini. Adalah dak ma yaribuk ila ma la yaribuk itu soal rezeki. Tinggalkan yang meragukan. Ini halal haramnya itu kok ragu, tinggalkan. Ambil saja yang tidak meragukan, yang halal. Jelas kalau ini halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhatu kullu syai'in tasakkaku fihi. Yang disebut subhat itu tiap-tiap sesuatu yang meragukan. Wa tataraddadu fi kauni halan au haraman, syakkan, dan taraddad apa ya, bolak-balik antara apakah keadaannya itu halal atau haram. Kadang terlihat halal, kadang terlihat haram, kadang terlihat haram, terlihat halal. Dengan meragukan seperti itu. Wa taraddudan yang sya'u ngan asbabin muta'aridatin, dan keraguan itu berkali-kali muncul dengan sebab-sebab tertentu yang saling berlawanan. Di satu sisi ini halal, kalau dari sisi ini haram, ya gitu, berlawanan seperti itu. Fama kana minas subuhati asluhu al-hilu. Maka sesuatu maka barang-barang yang subhat yang maka barang-barang subhat itu aslinya halal. Sumatara'a asyaku fi tahrimi. Kemudian muncullah keraguan di dalam keharamannya.
Ngene iki. Fama kana minas syubhati aslu al-hilu sumatara asyaku fi tahrimi fayajuzu al-akhdhu fihi bil asli. Adapun barang-barang subhat yang asalnya itu halal, kemudian baru muncul keraguan di dalam keharamannya, maka yang demikian itu boleh diambil berdasarkan aslinya barang yaitu halal. Aslinya halal, tapi proses-prosesnya mungkin membuat haram, sehingga hasilnya meragukan. Tapi aslinya itu halal itu, nah, itu boleh diambil. Wal warangan hadis subhati fadilatun muhimmatun. Adapun hati-hati dari yang subhat seperti ini, maka itu adalah keutamaan yang sangat penting. Tapi meninggalkan itu lebih baik lagi. Wa makana minas subhati aslu at-tahrimu sumatar asyaku fi hillihi fa hadhihi subhatun yajibu ijtinabuha i'timadan 'alal asli. Adapun sesuatu yang subhat tapi asalnya itu sebenarnya haram, kemudian muncullah mengenai keraguan mengenai kehalalannya. Bisa jadi ini halal. Nah, subhat yang seperti itu wajib dijauhi dengan berpegang kepada aslinya barang itu memang haram. Ini haram, kemudian bisa aja halal itu karena begini dan begitu. Nah, itu lebih baik dijauhi karena aslinya itu haram. Tapi kalau aslinya ini halal, tapi ada sebab-sebab menyebabkan bisa haram ini. Nah, itu boleh diambil meskipun lebih baik juga ditinggalkan, tapi masih boleh diambil. Wa aqsamus syubuhati kasiratun mutafawitatun. Jenis-jenis syubhat itu banyak sekali dan berbeda-beda. Wal warangungan sairiha muhimun mutaakidun, dan hati-hati terhadap semua jenis syubhat itu sangat penting dan dikokohkan. Ilama kana min dalika yurjangu ilal waswasati wal auhami, kecuali mengenai sesuatu yang asalnya itu karena waswas dan auham dan khawatir. Allati la mustanada laha, yang sebenarnya itu la mustanada laha itu tidak berkaitan dengan yang diragukan itu. Wala sababa dulu alaiha, dan tidak ada sebab yang menunjukkan hal tersebut. Ini kan mubung-mubung kalimatnya abstrak tuh. Mbak nek nggo turu penak banget iki. Jadi maksudnya begini, kalau halal ya halal saja, enggak usah was-was, enggak usah auham, enggak usah mengira-ira yang tidak ada kaitannya. Tidak ada sebab yang menunjukkan hal itu. Jadi tidak usah dicari-cari keharamannya. Ini halal, titik, selesai. Atau jangan terlalu teliti-teliti wala tajasasu, jangan terlalu meneliti-meneliti mencari-cari. Yang halal halal aja, yang haram haram aja, titik. Adalah. Misla ayakula al insanu, sebagaimana ucapan seseorang, amalud dunya kulluha subuhatun. Walaisa yakhlu usuluha ngan sa'in minal muamalati al-fasidati wal aiti al-muta'addiyati. Fa ana atrukuha jumlatan au akhudhu ma ahtaju ilahi minha min ghairi tafriqatin. Sebagaimana ucapan seseorang misalnya, seluruh harta dunia itu subhat dan tidaklah sepi asalnya amal dunia dari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang tidak benar, yang rusak, dan tangan-tangan yang jahat. Semua harta benda dunia itu kan, kalau ada orang mengatakan semua harta benda itu subhat, kenapa? Ya, karena semua harta benda itu mesti di dalam prosesnya melibatkan pekerja-pekerja yang melibatkan cara mengerjakan atau
apa ya, mengerjakannya itu dengan tanpa aturan dan juga tidak terlepas dari tangan-tangan yang jahat. Fa ana atrukuha jumlatan. Maka aku akan tinggalkan harta dunia itu semuanya. Au akhudhu ma ahtaju ilaihi minha. Atau aku ambil sesuai keperluanku dari harta dunia itu min ghairi tafriqatin. Tanpa tafriqah, tidak membeda-bedakan. Famislu hadza waswasun wa tanattungun. Dan demikian itu contoh kalimat seperti itu adalah waswas dan terlalu mendalam-dalamkan masalah. Jadi halal haram itu ya wujudnya saja. Artinya wujudnya itu yang kelihatan yang melibatkan kita saja. Misalnya apa makan tempe. Ini so ini apa kuwi jenenge delenya itu dari hasil mencuri dari ini semua subhat. Nah, yang penting tempe itu kita beli atau kita curi ya kita beli. Duit yang kita beli itu hasil kita kerja yang baik apa yang buruk? Baik ya sudahlah. Mungkin saja tempe itu penjualnya adalah orang yang menipu, ya itu bukan urusan kita. Adalah. Kalau sudah seperti itu namanya was-was. Adalah. Sudah terlalu dalam itu enggak boleh malah. Waqat qala alaihi salatu wassalam halaka al-mutanatti'una. Hancurlah orang-orang yang radikal yang menjerok-jerok kayak gue. Sama jadi kelingan biyen masalah apa gue jenenge bumbu masak zamannya Presiden Gus Dur ya. Katanya itu ada zat kimia yang diambil dari minyak babi atau gimana. Nah, berarti itu Ajinomoto apa dulu? Haram. Itu terlalu dalam seperti itu. Nah, Gus Dur tidak setuju. Nanti Jepang marah nanti. Maksudnya ini Gus Dur enggak telaten lagi menjelaskan mengenai apa kuwi jenenge gandeng cenenge fikih itu. Marai Jepang marah waktu itu kan. Udah terlalu dalam itu. Di bumbu masak itu kelihatan enggak babinya? Kamu lihat enggak? Ya enggak, ya sudah, selesai. Bahwa kamu hati-hati boleh, tidak usah pakai bumbu masak, bagus. Tapi kalau itu ditetapkan menjadi sebuah statement umum itu berbahaya, bisa hancur nanti. Betul. Qalaha salasan Rasulullah SAW bersabda seperti itu sampai 3 kali. Makanya jadi orang itu jangan banyak bertanya. Karena banyak bertanya itu akan memunculkan konsekuensi hukum. Maksudnya jangan terlalu ingin tahu apa-apa, semuanya pengen tahu ya nanti hancur. Nah, meskipun kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Contohnya Ogleng kemarin nganter Germo itu, aku ngerti pokoknya surat takon belas surat takon. Oh ngerti kok, aku ini mengetak-etak orang ngerti, beda loh. Etak-etak orang ngerti karo kokean pengen ngerti itu kan beda lah. Beda lagi. Nggak ngimpi. Nah, kalimat ini didengarkan dengan ngantuk itu akibatnya ya berbeda ya tadi. Mau anak Ajinomoto, anak Gus Dur, anak rada turu ngono iki weruh Gus Dur jagongan karo wong sing jenenge Ajinomoto. Lah wong turu je. Ngajine apa? Bar Jumat. Gus Dur ki jagongan karo wong sing jenenge Ajinomoto. Iki wong Jepang. Ajinomoto ki nggawa babi ngono. Ya ora ana hubungane ya. Lah nek hasil ngaji ra jadi diceritake, apa meneh ngaji karo turu ayo wis.
Bismillahirrahmanirrahim. Nek wong bisu kae nek ngaji turu mah ora apa-apa. Soale bakal cerita to apa masalah paham iki ora masalah. Wa amsilatul waswasati. Kasiratun. Contoh-contoh mengenai waswas itu banyak sekali. Waswas itu kan bisikan-bisikan artinya. Bisikan-bisikan. Ide-ide yang tiba-tiba muncul, was-was. Kayak was-was itu yang paling banyak ketika di kamar mandi, ya. Neng kono kebak setan. Dene nek cara makmun kuwi cemerlang kabeh nek pas ndadak ya. Coba kamu praktekkan ide yang kamu peroleh ketika di kamar mandi, ya berantakan nanti. Idene iki masuk akal rasional api-api, ya. Oh, iki mung jebakan setan. Atau pas sholat itu banyak ide muncul api-api. Aku baru sholat istikharah, ketika sholat aku dapat ide, aku ini saka setan loh. Hasil istikharah itu idenya itu muncul setelah selesai sholat, bukan di dalam sholat. Kalau kamu istikharah di dalam sholat itu milih painem po tuti apa isine ndur tuti huwas judek wakak tarik. Ide wah iki maksudnya Gusti Allah iki. Aku setan kuwi. Ide di dalam sholat itu suka setan. Ngono lho. Yang benar itu ide setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru kelingan tuti huwas jud mau. Nah, mungkin Pak Manu ki biyen ngepek Bu Tutik yang ngono kuwi. Apal kayak Iqra kuwi. Misale. Ngono lho, dadi aja salah paham ide sing nang nggon salat iki ya saka setan lho nek sing bener iki ketika salat iki rak ya kelingan tentang yang dibaca itu apa kuwi jenenge menghayati apa yang dibaca lah itu. Ngono lho. Dadi ora pas salat. Nek guyone Mbah Kewet Al-Mahfuzah. Kamu kalau kehilangan sesuatu itu lupa menaruh apa pisau atau rokok atau apa, lupa kamu sholat nanti teringat. Maksudnya lah mau sholat itu jangan fusuk blas ngono lho. Nek pas ra salat wae ra kelingan, nek pas salat kok dadi kelingan, gitu. Ini Pak Wan, pisau saya mana ya? Enggak ada. Di mana taruh? Lupa. Terus ketika sholat tak teringat, oh saya taruh di. Lagi berarti salatnya blas ra khusuk. Lebih tidak khusyuk daripada tidak sholat itu. Misalnya ngono ki lho. Iya niki ngono kuwi. Aku mbiyen ya dijak jagongan ngono. Lho, kok mosok ngene. Apa maksudnya iki? Salat yang tidak khusyuk itu saking tidak khusyuknya itu dibandingkan tidak sholat aja masih tidak khusyuk ketika sholat. Penitinya penitinya ditaruh di mana? Bingung, sehari enggak ketemu, setelah salat zuhur ketemu. Wah, ketemu saya. Alhamdulillah setelah salat zuhur jadi ketemu. Ketemunya pas sujud itu loh. Teringat saya. Lah, salat kok kelingan peniti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turjangu ila kulli tawahumin wa tasakkukin, dan contoh-contoh was-was yang banyak itu kembalinya kepada tiap-tiap ham dan keraguan. Ham itu apa ya? Letusan-letusan ide ini loh. Terus keraguan-keraguan yang muncul jangan-jangan la yustanadu ila sababin ma'rufin, tidak didasarkan pada sebab-sebab yang pasti yang diketahui. Hanya jangan-jangan, tidak pasti. Ya agama itu ya yang pasti-pasti aja. Makanya fatwa tentang haramnya rokok itu harus wajib ditolak. Nah itu didasarkan pada sebab-sebab yang tidak pasti. Kata kedokteran itu ilmu pengetahuan itu tidak ada yang pasti. Dianggap benar selama belum ada yang bisa menyalahkan, kan itu. Lah agama itu pasti, nggak boleh kita.
menetapkan satu hukum yang pasti dengan didasarkan pada hal yang tidak pasti. Ya, contohnya seperti itu. Itu produk was-was itu ya fatwa rokok haram itu. Wala yang bagi lil insani ayakula, dan tidak semestinya seseorang itu berkata ma baqiya fid dunya minal halali syai'un yu'dziru bidzalika nafsuhu fi tarkil waraq dan seterusnya. Ma baqiya fid dunya minal halali syai'un, apa yang ada di dunia yang halal itu cuma sesuatu, cuma sedikit, enggak boleh. Yu'dziru bidzalika nafsahu fi tarkil warongi, sebagai alasan untuk dirinya untuk tidak hati-hati. Oh, di dunia itu sekarang yang halal dikit sekali. Ngomong begitu cuma untuk alasan supaya dia tidak perlu hati-hati lagi. Yang haram saja sulit Pak, apalagi yang halal. Itu orang yang ngawur, itu tidak boleh seperti itu. Yang halal dan yang haram itu sama banyaknya. Fitarkil warongi wal ihtiyati, hanya untuk alasan agar tidak hati-hati dan ya, tidak waspada, nggak boleh. Fa'inna dzalika qaulun fasidun, sebab ucapan seperti itu ucapan yang rusak itu, yang keliru. Yang penting, lagi belajar halal haram itu kadang-kadang menimbulkan keraguan-keraguan, was-was yang tidak produktif. Jadi yang penting satu, berdoa kepada Allah terus agar diberi rezeki yang halal saja, dijauhkan dari yang haram. Yang kedua, yang jelas-jelas haram ditinggalkan. Betul. Yang ketiga, kalau sudah jelas halal tidak usah diotak-atik supaya tidak menimbulkan was-was tadi. Tidak usah diotak-atik, ini halal, titik, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama agama itu memang ya sebaiknya tidak banyak bertanya, dipraktekkan saja karena pertanyaan kita itu akan terjawab dengan sendirinya. Kalau banyak bertanya itu nanti akibatnya pusing sendiri. Bani Israel itu kalau nggak usah banyak tanya kepada Nabi Musa, selesai dengan cepat. Ada orang mati, siapa yang bunuh? Nabi Musa dapat wahyu, itu gali kuburnya, orang itu dihidupkan lagi. Caranya dengan dipukul memakai apa jenenge ekor sapi. Sapinya disembelih dulu. Berarti kan udah sekarang cari sapi sembelih. Nah, waktu itu kalau orang Bani Israel itu langsung cari sapi itu sembelih selesai. Ini Bani Israel itu kan sukanya bertanya. Sapi yang warnanya apa? Tanyakan pada Allah, enggak jelas itu. Yang warnanya kuning keemasan. Oh ya, yang umurnya berapa? Tanyakan pada Allah, yang jelas dong. Umurnya 2 tahun. Yang pernah dipakai untuk membajak sawah atau belum? Yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Oh ya, jadi pusing tuh. Perempuan apa laki-laki? Yang jelas. Allah kok ngasih perintah enggak jelas? Weh malah ngonekke Allah. Betina. Akhirnya kriteria itu udah diangel banget toh. Dapat sapi usia 2 tahun, warnanya emas, tapi ternyata laki-laki, enggak masuk kriteria. Ada sapi betina 2 tahun, enggak pakai untuk bekerja. Tapi warnanya tidak kuning keemasan, enggak masuk lagi. Ya jadi susah toh. Kuning keemasan, perempuan usianya sudah 5 tahun lebih, ya enggak masuk lagi, jadi susah kan. Hampir-hampir tidak bisa mencari sesuai kriteria. Begitu juga rezeki halal itu, enggak usah banyak tanya, halal-halal aja. Jangan suka neliti-neliti. Misalnya Pak Wan ngasih Pak Arman, Man, ini duit 200.000 untukmu. Udah diterima aja, makasih. Masa sebentar Pak Wan.
Ini babnya tentang wirangi. Kamu ngasih duit saya itu motivasinya apa? Jangan-jangan money politik. Alah. Enggak, saya itu karena apa alasannya? Nyalek ya kamu? Enggak. Oh, karena apa ya? Pertemanan sesama santri. Oh ya. Udah, alasannya udah bener itu. Nah, asalnya dari mana? Kok kamu dapat duit ini dari mana? Terus repot kok. Jadi Pak Wan nasu mahantem isisan. Ya terima weh jazakumullah khairal jaza. Nek Pak Unadi, kok kamu enggak hati-hati man? Jangan-jangan Pak Wan itu hasil mencuri. Nah, itu karena Pak Unadi kepengen aja. Usah. Terus Pak Arman mendengar, oh iya ya. Nah, jadi pusing tak? Kalau tadi udah wujudnya apa nggak usah pengen terlalu banyak tahu. Nah, ternyata sehari kemudian Pak Wan tertangkap telah mencuri padane uang 10 juta, uangnya Ogleng misalnya. Mata uangnya ratusan ribu, ciri-cirinya persis yang diberikan Parman. Nah itu Parman baru, nah ini ternyata ini ya, kembalikan baru. Mereka belum tahu apa-apa ya nggak usah tanya-tanya. Tanyanya tidak ke Pak Wan, kasih 200 ribu jazakumullah khairal jaza. Gleng, kamu kehilangan uang enggak? Apa hubungannya? Soalnya Pak Wan ngasih saya uang. Lah malah nuduh Pak Wan nyuri. Wah, jangan seperti itu. Ada orang datang si duit. Bentar, kamu soalnya pegawai. Ini hasil korupsi atau gajimu wayah? Aleman gitu. Nah, nompo-nompo bae nek ora-ora bae gitu. Meskipun saya kan tidak mau menerima uang pejabat. Kasih hadiah enggak mau saya. Itu kan sikap saya nek kowe ya ora kuat kowe, Gleng. Wong saka 500 wae iso medhun 75. Nah, kuat ae ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Maqala alaihi salatu wassalam juga mana Nabi sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzalika fi zamanihi alaihi salam. Yang demikian itu di dalam zamannya Nabi alaihi salam. Wa kadzalika yakunu fi kulli zamanin. Begitu juga untuk tiap-tiap zaman ya sama aja. Ini ya ada pembicaraan secara argumentatif mengenai untuk membantah was-was itu. Segi zaman dulu banyak yang halal, apakah perubahan zaman itu menyebabkan lebih banyak beredar barang haram? Tidak. Kesimpulannya secara umum begitu, tidak. Cara menyajikan barang haram mungkin semakin beragam, tapi jumlahnya tetap aja. Taktik-taktik jurus untuk menjebak orang memperoleh barang haram mungkin lebih banyak. Tapi jumlah yang disediakan Allah yang halal dan yang haram ya sama. Sejak dulu ya sama. Nah intinya itu kan sebenarnya begini. Orang itu kalau tidak terlalu cinta pada uang, cinta rupiah. Ana ta lagu aku cinta rupiah. Lho, salah kayak nyemplung neraka kayak. Nek tidak biyen ana lagu anak-anak. Kalau tidak terlalu cinta duit harta benda ya aman. Nah orang itu menjadi banyak kelirunya karena terlalu memburu itu, terlalu cinta. Nah gitu. Orang itu kalau dengan harta benda itu dingin, tidak terlalu cinta. Ya suka mau tapi enggak terlalu. Itu ya tidak mudah terjebak. Ya, kalau terlalu cinta itu ya mudah terjebak. Nah, saya enggak tahu ya. Ya enggak tahu itu kalau orang tidak suka kan tetap tidak ngejar. Mengejarnya itu ya karena suka kuwi, Gleng. Anggere suka iki marang kok salah. Kaya ngendikane Kanjeng Nabi hubud dunya rasu kulli khati'ah. Cinta dunia itu memang menjadi pangkal semua sebab kesalahan. Semua sebab kesalahan itu asalnya cinta dunia, titik. Bisa dunia itu bisa uang, bisa jabatan, bisa popularitas, bisa.
Kalau kita itu tidak terlalu suka itu ya kita tidak akan banyak salah. Nah untuk mengamankan itu sejak awal anak-anak kita itu kita pilihkan profesi-profesi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berisiko bersinggungan dengan barang haram. Tidak terlalu banyak cobaan mengenai harta yang haram. Anaknya aja leda-lede, nggak punya pendirian yang kuat. Lo kok didadekke aparat hukum, ya cetha maling nanti di situ. Oh yang ini anaknya itu kuat kokoh. Soal rezeki sangat hati-hati. Oh, jadikan polisi nggak apa-apa, jadi polisi yang baik. Tapi anaknya ini nek karo dit nginci, didadekke hakim apa polisi ya ning kono ya dadi bajingan kan gitu. Karena peluang di situ itu besar. Wah, nek nginci banget rodit. Dadekke tukang kebun. Kan ana dit nek kebun. Ada? Ana golek suket wae men nguntal suket kuwi men kapok. Oh, misalnya anaknya seneng dit ayo kan dadi bakul. Bakul itu kan engko dadi bakul ya saking senenge dit ya terus ngapusi ya jadi repot aku. Jurus-jurus ngapusi saiki akeh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang saya lihat itu orang-orang itu terjebak sudah terlanjur bergelimang dengan harta yang haram. Kemudian baru tahu ya melepaskan diri ya susahnya minta ampun. Minta ampun nggak dikasih ampun masalahnya itu. Ya, sudah terlanjur di situ masuk sistem ya, susah. Kalau dalam posisi seperti itu kan harus hijrah, harus pindah. Itu ya berat. Wis jam 2 wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.